Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusrananda Prawira Yuda, NPM 2221030020. Saya Dini Siskasari dengan nomor NPM 222103004. Saya Catur Setia Dharma, NPM 2221030007. Di sini kami akan memaparkan mengenai program atau sistem yang kami buat berjudul Agro, yaitu sistem penjualan hasil tani berbasis web. Di sini kami akan memaparkan mengenai program atau sistem yang kami buat berjudul Agro, yaitu sistem penjualan hasil tani berbasis web, di mana aplikasi yang dibuat ini adalah untuk membantu petani terhubung kepada distributor dalam penyaluran penjualan hasil panen, dan juga dapat memberikan informasi kepada petani mengenai harga pasar berdasarkan harga standar instansi terkait atau pemerintah. Dan tujuan daripada dibuatnya sistem ini yaitu membantu pencatatan pengolahan hasil panen, menghubungkan petani dengan distributor, membangun komunitas guna membantu petani yang kurang memahami teknologi informasi, memberikan informasi akan harga pasar berdasarkan data yang diberikan dinas terkait. Siapa target penggunanya? Kami klasifikasikan menjadi 3 pada perancangan, pada observasi, yaitu petani, kelompok atau komunitas tani, dan juga distributor. Nah, berdasarkan observasi kami beberapa waktu lalu, kondisi saat ini mengenai jual beli hasil panen, yaitu petani harus menunggu distributor untuk datang dan membeli hasil panennya tanpa adanya komunikasi antar petani dan distributor. Komunikasi antar petani dan distributor sebelumnya. Kemudian dalam menentukan harga jual, masih belum adanya harga pasti untuk harga jual hasil panen dari petani, sehingga masih sering terjadi tawar-menawar antara distributor dan petani untuk harga jual hasil panen petani itu sendiri. Metode riset atau observasi yang kami gunakan untuk mengumpulkan kebutuhan pengguna yaitu dengan interview kepada petani. Kami mengumpulkan data kualitatif terkait permasalahan yang dialami petani dalam penjualan hasil panen, dan juga bagaimana petani menentukan harga jual hasil panen, serta bagaimana petani mengelola hasil panennya, berapa yang dijual dan berapa yang disimpan. Kepada distributor, kami mengumpulkan data kualitatif terkait permasalahan yang dialami oleh distributor dalam menemukan suplai hasil panen, bagaimana mereka mengetahui petani mana yang akan panen, dan bagaimana mereka menentukan harga beli hasil panen. Kemudian kepada komunitas tani, kami mengumpulkan data kualitatif terkait permasalahan yang dialami oleh kelompok tani dalam membantu para petani, dan juga apa saja peranan kelompok tani. Di mana kami menemukan responden. Observasi kami berada di wilayah Desa Tayuban, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa kriteria respondennya dari petani yang menggunakan hasil panennya untuk dijual yang disimpan sendiri, kemudian petani yang tergabung dalam kelompok tani maupun tidak, petani yang mengalami kesulitan dalam menghubungi distributor, petani yang dapat mengoperasikan teknologi informasi maupun tidak. Kemudian kriteria bagi distributor yang sudah mengetahui pembagian waktu panen di setiap wilayah yang berbeda, dan juga distributor yang mengambil hasil panen dari petani sekitar. Untuk komunitas taninya sendiri, yaitu komunitas tani di sekitar lingkungan. Dan kami mendapatkan 3 responden dari masing-masing role. Untuk yang pertama ada Pak Suburyanto sebagai petani, kemudian Pak Supriyo sebagai ketua kelompok tani, dan Ibu Kusni Dwianti sebagai distributor beras. Kepada Bapak Suburyanto kami menanyakan beberapa hal, kemudian jawabannya adalah sebagai berikut. Bapak Subur menyampaikan
1 tahun 2 kali panen, kemudian hasil panen diutamakan untuk kebutuhan mandiri atau konsumsi pribadi, dijual apabila hasil panen lebih banyak atau sedang membutuhkan. Kemudian pembeli datang langsung kepada petani. Pembeli di sini dalam tanda kutip distributor datang langsung kepada petani pada musim panen. Kemudian petani wajib bergabung dengan komunitas atau kelompok tani yang ada di desa untuk mendapatkan subsidi pupuk atau semacamnya. Dan yang terakhir, harga ditentukan berdasarkan negosiasi antar petani pembeli dengan mengacu pada kualitas hasil panen. Selanjutnya, Bapak Supriyo, Ketua Kelompok Tani, setelah kami menginterview beberapa pertanyaan, jawabannya yaitu yang pertama, kurang lebih ada 40 petani dalam satu pedukuhan di Desa Tayuban. Kemudian peran kelompok tani untuk mendistribusikan jatah subsidi pupuk kepada petani dan memberi sosialisasi bersama Dinas Pertanian terkait perkembangan pertanian. Kemudian belum ada pencatatan karena hasil panen dari petani dikelola dan diolah secara mandiri oleh petani. Selanjutnya, kelompok tani tidak membantu dalam penjualan karena pembeli biasanya langsung mendatangi petani pada musim panen. Dan yang terakhir, responden dari Ibu Kusni Duyanti sebagai distributor beras. Ibu Kusni menyampaikan bahwa suplai distributor itu hanya berasal dari petani. Kemudian distributor melakukan penjualan secara komersil kepada masyarakat umum. Harga yang dijual di toko oleh distributor ditetapkan berdasarkan informasi pasar. Dan untuk menjangkau supplier, distributor mendatangi petani secara langsung untuk mendapatkan harga yang miring untuk dijual kembali. Itu beberapa jawaban hasil observasi dari para responden untuk analisis kebutuhan sistem kami. Selanjutnya, mengenai fitur-fitur dalam agro. Ini berdasarkan hasil-hasil observasi tadi, kami analisa dan bersintesis, kemudian menemukan pemecahan-pemecahan masalah fitur apa saja yang ingin kami pakai. Nah, di sini kami klasifikasikan di fitur itu menjadi 2 akses, untuk akses petani dan juga akses untuk distributor. Akses petani itu ada informasi harga, jual hasil panen, pencatatan hasil panen, berita dan informasi harga sama. Dan untuk distributor, informasi harga, penawaran, komunitas tani potensial, berita dan informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan desain yang digunakan dalam aplikasi Web Agro. Nah, untuk aplikasi Web Agro ini kami menggunakan jenis font yang digunakan yaitu Inder dan Ignut Antiqua. Lalu font set yang digunakan H2 dengan ukuran 26, H3 dengan ukuran 20, H4 dengan ukuran 16, dan warna yang digunakan ini adalah dominan hijau ya. Nah, ini kode-kode warna yang digunakan dalam aplikasi Web Agro. Selanjutnya untuk tampilannya. Nah, ini merupakan beranda awal pada aplikasi Web Agro. Jadi di sini untuk bagian navbarnya kami menggunakan font size dengan ukuran 16 dan juga warna hijau dengan
kode 004225. Lalu untuk font size ukuran 26 itu ditempatkan di bagian halaman pertama pada beranda awal, lalu beranda awal berita juga. Nah, untuk font size ukuran 20 digunakan dalam deskripsi seperti deskripsi aplikasi web agro ini, lalu deskripsi berita, dan juga berita yang sudah ada deskripsi penjelasannya terkait berita yang sedang tren pada pertanian. Lalu di bagian ini juga kami menampilkan fitur bagi petani, penjelasan terkait fitur, lalu juga penjelasan terkait fitur bagi distributor. Nah, di sini juga kami menampilkan profil pengembang. Di sini menggunakan konsep ukuran 20 dan juga bagian footer bawah. Ini kami menggunakan konsep ukuran 16 dan juga warna hijaunya sama seperti navbar bagian atas. Nah, semua navbarnya ini sama menggunakan font size ukuran 16 dan juga warna hijau yang sama. Lalu di sini juga kami menggunakan drop down untuk mencari informasi harga terkait wilayah yang ingin dicari dan juga komoditi yang ingin dicari. Lalu nanti akan menampilkan terkait informasi harga yang ingin ditampilkan. Nah, ini bagian login dan juga register. Nah, untuk bagian profil juga kami bisa mengedit pada aplikasi web agro ini, kami bisa mengedit atau menambahkan terkait data profil baik itu petani maupun distributor. Untuk tools pengerjaan yang kami gunakan, pertama untuk software pemrograman yang digunakan adalah Visual Studio Code. Kemudian bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python, JavaScript, HTML, dan CSS. Lalu framework yang kami gunakan adalah Flash sebagai backend-nya atau utamanya. Lalu ada Bootstrap untuk setting tampilannya. Ada juga modul Python yang digunakan dalam web ini adalah UUID, itu modul untuk menghasilkan ID unik secara universal. Kemudian modul datetime, itu modul untuk menangani tanggal dan waktu. Lalu ada modul OS, modul untuk berinteraksi dengan sistem operasi yang memungkinkan akses ke variabel lingkungan, manipulasi file dan direktori. Lalu ada modul logging. Logging itu digunakan untuk melakukan pembuatan log untuk membantu debugging dan melacak eksekusi program. Lalu ada modul JSON, itu modul untuk bekerja dengan data JSON yang mencakup parsing JSON menjadi objek Python dan sebaliknya. Ada juga library eksternal yang kami gunakan, pertama ada library dari Flash itu sendiri. Kita mengambil submodul dari library Flash itu pertama ada render template, itu adalah fungsi untuk merender file template HTML menggunakan Flash. Kemudian ada modul request, itu objek yang menangani permintaan HTTP dari klien. Lalu ada redirect, itu fungsi untuk mengarahkan ulang pengguna ke URL lain. Lalu ada session, objek yang digunakan untuk menyimpan data secara sementara di dalam session pengguna. Lalu ada URL for, itu adalah fungsi untuk membangun URL ke fungsi tertentu dalam aplikasi Flash. Lalu ada JSONify, itu fungsi untuk mengubah data Python menjadi JSON. Dan berikutnya ada Flash, itu fungsi untuk menyimpan pesan yang ditampilkan pada pengguna di halaman berikutnya. Modul library berikutnya adalah library PyMongo yang digunakan untuk menghubungkan dan berinteraksi dengan MongoDB. Di sini kami menggunakan kelas Mongo Client, kelas untuk terhubung ke dalam MongoDB.
Lalu ada library workzoob.utils. Itu bagian dari workzoob, library yang menyediakan berbagai utilitas untuk pengembangan web, termasuk fungsi untuk menangani file upload secara aman. Di sini kami mengambil fungsi secure file name, yaitu fungsi untuk memastikan nama file yang diunggah aman dan valid untuk disimpan di server. Kemudian ada library Bison, itu bagian dari library PyMongo, digunakan untuk menangani objek Bison atau binary JSON di MongoDB. Di sini kami menggunakan kelas objek ID, kelas untuk menangani objek ID yang digunakan oleh MongoDB. Lalu ada juga modul tambahannya yaitu JSON util. Itu adalah utilitas tambahan untuk bekerja dengan data JSON di MongoDB, membantu dengan mengkonversi objek MongoDB menjadi format yang dapat diproses oleh JSON. Berikutnya ada library Pandas, itu library untuk manipulasi dan analisis data. Lalu terakhir ada library Bcrypt, itu library untuk hashing kata sandi atau mengenkripsi kata sandi, yang kemudian dan juga untuk melakukan verifikasi kata sandi. Untuk database-nya kami menggunakan database MongoDB dengan struktur database seperti berikut ini. Terdapat beberapa collection utama di dalam database kami. Yang pertama ada collection akun untuk menyimpan data akun pengguna. Itu baik petani dan distributor dengan membedakan untuk akun petani itu memiliki role petani dan akun distributor memiliki role distributor dan nilai komoditas atau komoditi. Lalu ada juga library catatan, digunakan untuk menyimpan data pencatatan hasil panen yang dilakukan oleh petani di menu catatan hasil panen. Collection ini digunakan untuk data dalam collection ini digunakan tidak hanya untuk menu pencatatan hasil panen, namun juga untuk menu komunitas tani potensial dengan cara menampilkan data dari collection berdasarkan seleksi wilayah yang ditentukan oleh pengguna atau distributor. Lalu berikutnya ada collection informasi harga pasar. Ini digunakan untuk menyimpan data harga pasar berdasarkan jenis komoditas dan provinsinya untuk ditampilkan di dalam menu informasi harga pasar. Berikutnya ada collection konten berita. Ini adalah collection yang digunakan untuk menyimpan data-data konten berita yang akan ditampilkan di menu berita. Lalu terakhir ada collection penjualan. Ini adalah collection yang menyimpan data-data penjualan atau penawaran yang dikirimkan oleh petani kepada distributor, mulai dari yang masih belum terjual atau baru diupload atau baru dikirim, dan juga menu yang sudah menu atau penawaran yang sudah diambil atau sudah dikonfirmasi pengambilannya oleh petani dan sudah diambil oleh distributor atau sudah selesai. Collection penjualan ini tidak hanya digunakan untuk menu jual hasil panen milik petani, namun juga digunakan untuk menampilkan data penawaran di menu penawaran yang dimiliki oleh distributor. Itu berikutnya ada beberapa collection tambahan yang digunakan untuk melakukan seleksi wilayah. Yang pertama ada collection desa untuk menyimpan data desa di seluruh Indonesia. Collection kabupaten untuk menyimpan data nama kabupaten di seluruh Indonesia. Lalu collection kecamatan untuk menyimpan data nama kecamatan seluruh Indonesia. Dan terakhir ada collection provinsi untuk menyimpan data nama provinsi di seluruh Indonesia. Collection ini digunakan sebagai satu kesatuan untuk nantinya dipakai untuk melakukan seleksi wilayah pada data-data di collection lain pada menu-menu tertentu, misalkan di menu
informasi harga pasar, saya membuat drop-down seleksi wilayahnya itu berdasarkan nama provinsinya, itu berdasarkan dari data di dalam collection provinsi. Dan juga misalkan di menu komunitas hasil komunitas tani potensial itu juga ada seleksi wilayahnya. Saya menggunakan data wilayah itu, saya membuat drop-down untuk seleksi wilayahnya itu menggunakan data-data dari collection wilayah ini, yang dari desa, kabupaten, kecamatan, dan provinsinya. Itu database-nya sekian dari untuk database-nya cukup di sini. Berikutnya kita akan masuk ke demo program. Ke demo program pertama saya persilakan kepada teman saya. Sebelum masuk ke dalam program, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai menu register dan juga login. Ini menggunakan library by script untuk mengenkripsi password, menyimpan data dalam collection akun, dan mengambil data untuk memvalidasi saat login nanti. Jadi, sebentar saya keluar dulu login. Nah, untuk tampilan awal, beranda awal aplikasi Web Agro ini, sebelum kita masuk atau mempunyai akun, jadi tampilan awal ini ada selamat datang di Agro, sistem penjualan hasil tani berbasis web, lalu deskripsi terkait aplikasi Agro ini apa, lalu menjelaskan fitur bagi petani, fitur distributor, profil pengembang, dan juga penjelasan mengenai nomor telepon dan juga layanan. Selanjutnya untuk daftar, jika kita belum mempunyai akun, maka kita bisa mendaftarkan akun terlebih dahulu. Ini misalkan daftar sebagai petani dan juga daftar sebagai distributor. Karena kebetulan saya sudah mempunyai akun, maka saya bisa langsung masuk menuju aplikasi web ini. Nah, login sebagai petani menggunakan nomor telepon dan juga password yang telah kita daftarkan. Nah, pada bagian ini merupakan bagian beranda pada saat kita sudah sudah berhasil masuk ke dalam akun aplikasi web Agro. Jadi di sini ada informasi harga komoditi yang bisa kita cari, memfilter berdasarkan wilayah dan juga komoditas. Lalu di sini ada jual hasil panen, catat hasil panen, dan juga berita, menampilkan berita-berita. Ini kontak kami yang dapat dihubungi dan juga bagian layanan. Nah, kita lanjut menuju profil. Nah, profil pengguna. Jadi, kalau semisalkan kita ingin mengedit profil atau memperbarui profil, kita dapat melakukannya menggunakan edit profil. Jadi, di sini menambahkan gambar. Misalkan saya akan menambahkan gambar kelompok saya. Lalu nama, nomor telepon, pilih provinsi. Misalkan DI Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kecamatan Gamping, Desa Banyuraden, Jalan Sri Rahayu. Oke, simpan perubahan, maka perubahan telah berhasil disimpan dan diperbaharui. Nah, lanjut untuk bagian informasi harga ini. Pada bagian informasi harga, mengambil data harga dari collection bernama info Pasar dan ditampilkan dalam bentuk data statistik menggunakan JavaScript dan library Pandas. Nah, jadi ini kan ada statistik seperti ini. Kita dapat mencari pada bagian informasi harga ini, kita dapat mencari berdasarkan provinsi, misalkan Lampung, lalu komoditasnya bawang merah. Nah, ini akan menampilkan harga, provinsi, harga, dan juga ini selengkapnya tidak juga. Lalu selanjutnya pada bagian berita. Nah, pada bagian berita ini menampilkan berita-berita terbaru terkait pertanian seperti lahan warga di Halmahera, lalu Waka MPR. Pada saat kita klik, maka akan munculkan penjelasan mengenai berita. Ini juga.
mengenai berita. Nah, untuk berita ini, data berita diambil dari collection konten berita dan data komentar pada tiap berita akan disimpan di dalam dokumen tiap konten berita pada collection konten berita. Nah, untuk database-nya ini kita menggunakan MongoDB, di mana MongoDB ini, sebentar saya share screen dulu ya. Nah, untuk MongoDB-nya ini saya membuat database bernama Agro. Jadi nanti disambungkan ke dalam VS Code-nya. Nah, setelah itu di dalam Agro ini membuat 9 collection di mana collection-nya itu ada akun, catatan, desa, info harga pasar, kabupaten, kecamatan, konten berita, penjualan, dan provinsi. Jadi, collection ini yang berfungsi untuk menampung data yang ada dalam pembuatan program aplikasi web ini. Nah, untuk data collection akun ini akan dimasukkan dalam login dan juga register. Jadi, tadi saya sudah mengedit profil. Nah, ini ada dalam bagian bawah. Sudah profilnya sudah ditambahkan atau sudah diperbarui. Lalu pada bagian info pasar, nah ini menampilkan komoditi yang sudah kita cari berdasarkan wilayah dan juga komoditi. Lalu pada bagian konten berita, ini berita-berita yang ada dalam aplikasi web Agro ini. Nah, pada saat edit profil tadi, kan ada tambah kecamatan, lalu kabupaten, dan juga desa. Nah, ini datanya disimpan di collection kabupaten, collection kecamatan, dan juga collection provinsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita langsung masuk ke menu pertama, itu menu jual hasil panen. Jadi di menu jual hasil panen, sistem akan memberikan dua tombol pilihan, yaitu pertama itu untuk fitur lihat status penawaran, dan yang kedua adalah fitur untuk tawarkan komoditas. Mungkin pertama kita ke tawarkan komoditas dulu. Jadi pada saat pengguna atau petani itu mengklik tombol tawarkan komoditas, petani akan diminta untuk memilih komoditas apa yang ingin dia tawarkan atau ingin dia jual. Nah, misalkan di sini saya memilih beras giling, kemudian petani akan diminta untuk menginputkan jumlah komoditas yang ingin dia jual. Namun sebelum saya inputkan, mungkin saya akan jelaskan dulu teknisnya. Jadi setelah petani menginputkan atau memilih jenis komoditas yang ingin dia jual, data nama komoditas itu atau data nama komoditas itu akan disimpan secara sementara ke dalam session dan tidak langsung disimpan ke dalam database. Jadi apabila petani ingin berhenti di tengah jalan atau tidak jadi menjualnya di tengah jalan, sebelum petani itu mengupload atau menyimpan penawaran itu, maka data itu akan tetap dalam session, dan saat petani logout, maka data penawaran itu akan otomatis terhilang dari session, hilang atau menghilang dari session. Namun apabila petani itu sudah mengklik simpan di akhir langkah penawaran, maka data itu akan langsung disimpan ke dalam database. Seperti itu. Sini petani akan diminta untuk menginputkan jumlah komoditas beras giling atau pilihan sebelumnya yang ingin dijual. Misalkan di sini saya ingin menjual 1.300 kilo. 1.300 kilo itu besaran 1,3 ton. Ya, lanjut. Oh ya, di sini satuan yang kami gunakan adalah kilogram. Kemudian setelah jumlah komoditas yang ingin dijual diinputkan, sistem akan
meminta petani untuk menginputkan harga jual yang ingin dia tawarkan kepada petani. Di sini untuk membantu petani agar dalam menentukan harga jualnya, sistem otomatis menampilkan rekomendasi harga berdasarkan harga komoditas per kilonya di provinsi yang sama dengan petani dikalikan dengan jumlah komoditas yang ingin dijual oleh petani. Tadi kita ingin jual 1.300 kilo. Dan di sini ada nominal harga yang disarankan oleh sistem adalah 19.370.000. Jadi untuk 1.300 kilo itu direkomendasikan untuk menjualnya di harga 19.370.000. Atau namun harga ini hanyalah sebagai rekomendasi atau sebagai acuan, bukan harga valid yang harus diinputkan oleh petani. Jadi petani boleh menginputkan harga sesuai dengan harga yang ingin dia tawarkan. Misalkan di sini saya menawarkannya seharga 20 juta. 22. Lalu setelah menginput harganya, setelah diinputkan, sistem akan meminta petani untuk mengupload gambar hasil panennya. Itu hanya sebagai validasi atau sebagai verifikasi ya, bahwa jumlahnya sesuai dengan jumlah komoditas yang ingin dia jual. Misalkan kan tadi kita 1.300 kilo, berarti itu ada 1.300 karung 10 kilo atau bisa juga 130 karung 100 kiloan. Mungkin di sini kita coba inputkan fotonya, namun karena saya tidak memiliki foto yang sesuai, mungkin kita menggunakan foto yang ada dulu. Nah, ini. Saya coba pakai ini. Kemudian diklik lanjut. Nah, pada saat petani itu mengklik lanjut, gambar akan otomatis disimpan ke dalam server, namun nama gambar akan disimpan dulu. Nama gambar atau nama direktori gambar akan disimpan dulu di dalam session itu sementara yang akan kemudian nanti akhirnya disimpan ke dalam collection penjualan di database. Klik lanjut. Nah, berikutnya setelah menginputkan jumlah komoditas yang ingin dijual, sistem akan meminta petani untuk memilih distributor yang ingin ditawarkan. Pemilihan distributor bisa dilakukan dengan dua opsi. Pertama, distributor bisa dicari berdasarkan namanya oleh petani sendiri. Misalkan dia sudah memiliki langganan gitu. Jadi dia bisa mencarinya sesuai dengan nama distributornya ataupun bisa memilihnya di dalam daftar yang akan ditampilkan di sini. Daftar yang ditampilkan juga hanya menampilkan distributor yang memiliki atau mencari nilai komoditas yang sama di dalam data akunnya dengan komoditas yang ditawarkan oleh petani atau distributor yang mencari komoditas yang sama dengan yang ditawarkan oleh petani. Untuk pemilihan distributor juga, petani bisa memilih lebih dari satu distributor. Namun, karena di sini saya masih hanya memiliki satu data distributor yang memiliki nilai komoditas yang sesuai, mungkin hanya satu pilihan ini saja dulu. Setelahnya, misalkan petani ingin menawarkan ke distributor ini, dia hanya perlu mengkliknya, maka nama distributornya akan disimpan, nama pilihannya akan disimpan di sini. Kemudian setelah petani mengklik tombol simpan, maka data penawaran itu akan otomatis tersimpan di dalam database.
Baik, mungkin bisa kita lihat di fitur status penawaran. Kita lihat yang paling bawah. Nah, ini adalah data penawaran yang terakhir kita inputkan, itu ada di paling bawah. Harusnya itu ada di bagian atas, tapi masih belum diperbaiki juga. Jadi hanya data terbaru akan disimpan di bagian paling bawah. Kemudian pada saat distributor sudah menawar atau mengirimkan, sudah menerima tawarannya, dan apabila distributor ingin menawar harganya, maka sistem akan menampilkan data, akan merubah dan menampilkan data penawaran yang ditawar harganya oleh distributor. Misalkan seperti ini adalah komoditas beras giling yang kita tawarkan kepada distributor ini dengan jumlah kuantiti 120 kilo. Ditawar oleh distributor dengan harga 120.000. Yang sebelumnya, kalau tidak salah saya menginputkannya sebagai 20.000, 200.000. Untuk waktunya seperti yang dilihat, ini adalah waktu dari tanggal 7 bulan 6 kemarin dengan statusnya ditawar. Nah, apabila petani memiliki dua opsi untuk penawaran ini, untuk menerima tawaran dan menolak tawarannya. Apabila petani mengklik tombol tolak tawaran, maka nilai dari statusnya akan berubah menjadi menunggu, dan nilai dari price-nya akan kembali sesuai dengan jumlah nilai atau jumlah nominal yang diinputkan sebelumnya oleh petani. Dan apabila petani mengklik terima tawaran, maka sistem akan mengubah nilai statusnya menjadi dari tawar menjadi menunggu pengambilan, dan tombolnya akan berubah menjadi konfirmasi pengambilan seperti ini. Nih, jadi setelah petani mengklik terima tawaran, terima penawaran, maka sistem akan mengubah statusnya menjadi menunggu pengambilan, dan nilai price-nya sesuai dengan nilai yang diterima atau nilai yang disepakati. Dan berikutnya akan mengubah tombolnya menjadi satu tombol saja, yaitu konfirmasi pengambilan. Ini digunakan untuk mengkonfirmasi apabila distributor sudah melakukan pengambilan komoditas atau akhir dari transaksi itu sendiri, dan telah menyelesaikan pembayaran dan semacamnya. Jadi petani yang melakukan konfirmasi pengambilan, apakah jumlah atau komoditas taninya itu sudah diambil atau belum. Ini hanya bisa digunakan satu tombol itu, yaitu untuk mengkonfirmasi pengambilan. Jadi apabila diklik, akan menghilangkan penawaran tersebut karena statusnya berubah dari menunggu pengambilan menjadi sudah diambil. Dan data penawaran yang memiliki nilai status sudah diambil tidak akan tampil di dalam menu jual hasil panen di bagian status penawarannya. Baik, berikutnya adalah menu catatan hasil panen. Di menu ini terdapat dua fitur, yaitu fitur pertama perkembangan dan fitur kedua adalah aktivitas. Di fitur perkembangan akan menampilkan diagram statistika perkembangan hasil panennya, hasil panen dari petani yang atau perkembangan hasil panen yang datanya sudah diinputkan ke dalam catatan oleh petani. Misalkan di sini diagram pertama akan menampilkan diagram perkembangan hasil panennya dalam bentuk diagram garis. Diagram kedua menampilkan diagram perkembangan penjualan hasil panennya dalam bentuk diagram garis. Kemudian diagram ketiga adalah diagram lingkaran yang menampilkan presentase jumlah komoditas tani yang dijual dan jumlah komoditas tani yang dipanen. Misalkan seperti yang dilihat, ini jumlah yang dijual adalah dalam selama pencatatan adalah 700 kilo, sedangkan jumlah yang dipanen selama pencatatan yang dilakukan adalah 874 kilo. Kemudian di sebelahnya adalah perbandingan penjualan tabel perbandingan penjualan dan jumlah hasil panen dalam kilogram. Ini menampilkan tabel untuk membandingkan nilai dari berapa banyak yang dijual dan semacamnya
berapa banyak hasil panen yang dipanen dan berapa banyak yang dijual. Harga jualnya, nama komoditasnya apa, dan tanggal pencatatan itu dilakukan di waktu kapan. Berikutnya, lalu ada juga apabila petani ingin menambahkan pencatatan baru, dia hanya perlu mengklik tambah data. Untuk kemudian dia diminta untuk menginputkan beberapa data seperti ini. Yang pertama itu tanggal panennya. Tanggal panen itu dilakukan itu tanggal berapa? Misalkan kita inputkan di tanggal 27. Jumlah yang dijual itu tadi kita menginputkan 1.300, kira 1.300 kilo yang dijual. Sedangkan yang dipanen adalah 1.400 kilo. Berarti ada 100 kilo yang digunakan sendiri. Harga jualnya di 20 juta. Di 20 juta komoditas yang dia jual adalah tadi itu beras giling. Misalkan seperti ini. Saat disubmit, data ini akan langsung otomatis tersimpan ke dalam collection catatan di dalam database. Seperti ini. Saat disubmit, dan saat disubmit juga diagramnya akan otomatis terupdate atau berubah. Seperti ini. Datanya langsung berubah. Data paling tinggi, data paling awal adalah data terbaru atau data yang paling baru kita inputkan. Sedangkan ini di ujung diagramnya adalah, di ujung lainnya adalah data paling awal yang kita inputkan atau yang diinputkan oleh petani. Seperti ini. Untuk diagram lingkarannya tidak jauh berbeda, hanya nilainya saja yang berubah drastis. Kemudian fitur aktivitas, ini untuk melacak atau mengecek aktivitas pencatatan terbaru. Seperti yang dilihat, data aktivitas terbaru atau pencatatan terbaru adalah pencatatan di 27 Juni 2024. Ini adalah pencatatan yang kita inputkan terakhir tadi, atau yang kita inputkan barusan itu seperti yang kita lihat, seperti yang Anda lihat ini menampilkan data perbandingan jumlah hasil panen dan jumlah yang dijual dalam bentuk diagram tabel. Kemudian ada juga penjelasannya atau keterangannya terkait jumlah panennya berapa, jumlah yang dijual itu berapa, harga jualnya juga berapa. Lalu apabila petani itu merasa ada kesalahan dalam penginputan, maka petani dapat mengganti atau merubah datanya. Oh ya, di sini juga mengindikasikan nama komoditasnya di bagian ini. Jika petani ingin merubah datanya, mereka hanya perlu mengklik edit, lalu memilih data apa yang ingin diubah. Misalkan di sini kita ubah tanggalnya, kita mundurin di tanggal 20 Juni. Lalu kita submit, apakah datanya berubah. Ya, datanya berubah. Datanya akan langsung pindah ke tanggal 20 Juni. Baik, mungkin itu saja untuk fitur dari yang dimiliki oleh petani. Untuk fitur dan menu berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk fitur dan menu berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya persilahkan.
Semoga dapat bermanfaat untuk para viewers. Dan segala saran dari viewers kami terima guna pengembangan media kami ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.